Halo sahabat Afi, selamat datang di acara Kepo Unfiltered, the conversation that matter. Kepo ini adalah kepanjangan dari kelas psikologi. Jadi di sini kita akan membahas berbagai macam topik psikologi yang nggak pakai difilter gitu ya, unfiltered karena akan ada banyak topik yang coba kita bicarakan. Topik-topik yang sebenarnya penting untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan bersama. Nah hari ini saya udah ditemenin sama psikolog Vivin yang adalah psikolog sahabat keluarga di Ed Family Indonesia yang banyak membahas dan menangani terkait berbagai permasalahan terkait dengan mood, terkait dengan perkembangan diri, dan juga isu-isu lansia. Nah, tapi di Kepo Unfiltered kali ini kita akan bahas soal identity crisis. Wah, itu menarik banget karena dibahas di mana-mana dan kayaknya nggak habis-habis juga pembahasannya gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu sih kalau Vivin. Halo, sih kalau Vivin apa kabar? Halo, Sekolah Putri, kabar baik. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih sih kalau Vivin? Praktek aja ya, kayaknya sama kayak yang lainnya juga. Oke, jadi pokoknya dipenuhi dengan jadwal-jadwal praktek dan hari ini akan membagikan ya pembahasan terkait dengan identity crisis. Ini kan banyak banget dibahas ya psikolog Vivin dan apa namanya kayaknya generasi-generasi sekarang, generasi-generasi muda tuh juga cukup mudah terpapar atau bahkan suka banyak nih menggunakan istilah ini. Aduh, gue lagi krisis identitas nih. Aduh, gue lagi krisis nih. Aduh, atau misalnya nanti nyerempet-nyerempet sampai ke quarter life crisis juga nih gitu. Kayaknya krisis ini itu tuh deket banget sama kita semua. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita mau sama-sama pahami dulu sebenarnya yang dimaksud dengan krisis identitas tuh apa sih? Mhm. Oke, jadi sebenarnya krisis identitas itu merupakan sebuah kondisi nih, Psikolog Putri, di mana seseorang itu mengalami kebingungan atau ketidakstabilan dalam memahami diri, peran diri, nilai-nilai diri, dan arah masa depan. Jadi kayak kehilangan jati diri lah gitu ya rasanya, seperti Hmm, itu. hmm, hmm. Yang kayaknya berdampak juga ke kemudian nanti arah hidup saya kemana, apa yang menurut saya penting, seperti itu. Jadi dia bingung, begitu. Nah, kalau menurut teori psikologi, sebenarnya krisis identitas ini merupakan sebuah proses. Waktu biasanya terjadi di usia remaja, di Hmm. usia mungkin usia mulai 12 tahun hingga seterusnya. Yang kalau misalnya proses ini ternyata berhasil dilewati dengan baik, maka individu itu akan jadi lebih firm, lebih yakin tentang dirinya, jadi dirinya jelas, dan tahu kemana saya harus melangkah. Nah, kenapa terjadinya di masa remaja? Karena kan waktu kita remaja, kita mulai akhirnya keluar dari rumah. Kita mulai, apa namanya, mungkin punya teman baru, lingkungan yang baru. Akhirnya ada bentrokan nilai kan di situ. Nilai yang diajarin keluarga, sama tiba-tiba nilai yang kita dapat di lingkungan, ya kok beda. Jadi bingung. Dan juga ada perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti misalnya perubahan uh, bentuk fisik, lalu kemudian secara seksualitas juga tidak ada pubertas di situ, begitu. Jadi makanya itu juga hal-hal yang ternyata juga berpengaruh kepada krisis yang terjadi pada saat usia remaja itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi eksistensialitas nih, ternyata krisis identitas itu mungkin tidak semata-mata terjadi hanya pada saat usia remaja. Hmm. Hmm. Tapi ketika kita dewasa pun, mungkin kita juga bisa gitu ngalamin yang namanya krisis identitas. Terutama ketika kita habis menghadapi atau mengalami perubahan-perubahan yang besar. Contoh, Oke. adanya transisi peran hidup. Misalnya kita menikah, menjadi ibu, punya anak, atau mungkin nanti apa misalnya yang lain, punya cucu misalnya, akhirnya begitu. Jadi ada transisi itu. Yang kedua, kita mengalami peristiwa kehilangan. Kehilangan yang besar Oke. mungkin karena kematian orang terdekat misalnya begitu. Dan juga bisa jadi juga yang lain, misalnya ada perubahan yang lain, misalnya kita kena PHK misalnya, Hmm. atau misalnya yang lain kita harus pindah rumah dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa menimbulkan krisis identitas tadi. Kita jadi mempertanyakan lagi, ini mau kemana ya arah hidup saya ya? Siapa ya saya ya gitu. Hmm. Tapi pada Hmm. akhirnya nanti mungkin kalau di usia dewasa sudah tidak hanya semata-mata siapa saya, tapi apakah hidup saya bermakna atau tidak ya. Nah itu Hmm. ternyata Hmm. Hmm. juga bisa disebut sebagai sebuah krisis identitas itu sendiri. Begitu.
Oke, ini menarik banget. Berarti sebenarnya secara teori itu kan memang salah satu titik di mana krisis identitas ini akan terjadi ketika masa remaja. Tapi bukan tidak mungkin ketika seiring berjalannya waktu kita makin dewasa, kita nggak ngalamin itu lagi. Mungkin aja ngalamin, tapi ketika tadi ya mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup, peran-peran, fase hidup, kehilangan, atau mungkin sesuatu yang kayaknya cukup besar lah ya buat seorang pribadi itu bisa membuat kita mempertanyakan identitas kita, tapi berkembang. Gak hanya siapa diri kita, tadi kata psikolog Vivien lebih ke kebermaknaan diri, berguna atau enggak, cukup atau enggak, sudah bermakna belum sih menjalankan peran-peran itu, kayak gitu ya. Jadi sebetulnya dari situ kita cukup bisa mendapatkan statement dan penguatan kali ya, mungkin untuk para sahabat Avi yang juga nonton atau sedang mengalami ini, bahwa ketika kita mengalami krisis identitas di mungkin usia yang udah nggak remaja lagi, itu wajar-wajar aja. Kita mungkin bisa cek ada perubahan apa yang sedang terjadi atau peristiwa signifikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Oke, sip. Nah, eh, ketika kita tahu nih bahwa mungkin aja itu akan terjadi terjadi berulang, terjadi terus gitu ya seiring berjalannya waktu. Tapi sebetulnya kita bisa nggak sih mengenali tanda-tandanya atau gejala-gejala apa yang ini tuh sebenarnya memang aku sedang krisis lagi nih identitasnya. Ada sesuatu yang perlu diproses dan didalami lagi nih terkait sama identitasku tadi. Mhm. Ya, yang pertama tentu saja mungkin akan ada rasa, kok saya kehilangan ini ya, apa namanya, jati diri saya gitu. Hmm, Kayak hmm, gak kenal nih, aku siapa ya gitu. Terus kemudian bingung tentang dirinya sendiri gitu ya. Terus mungkin juga merasa, aku mau jalan kemana lagi ya, aku kok kayaknya nggak punya arah ya, nggak ada tujuan ya gitu. Terus hmm. mempertanyakan nilai-nilai yang aku punya tuh sebenarnya dengan penting apa enggak ya gitu. Dan juga Hmm. mempertanyakan makna hidup. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda orang mengalami krisis identitas. Gitu. Oke. Jadi kalau sebenarnya justru ketika kita lagi banyak mempertanyakan hal-hal, itu bisa jadi sebenarnya tanda ya kalau oh ini ada sesuatu yang perlu diproses nih terkait identitas. Dan mungkin banget nggak ya sih kalau Vivian bahwa sebenarnya ada pergeseran makna. Tadi kan banyak mempertanyakan ya soal tujuan, soal nilai, soal seberapa apa yang penting dan enggak, siapa diri kita. Berarti mungkin banget ya bahwa itu tuh bisa berubah terus-menerus. Mungkin kita yang remaja atau misalnya kita yang 20-an ketika kuliah sama kita yang udah masuk ke dunia kerja atau bahkan udah menikah, kemudian ada pergeseran-pergeseran yang baru yang mungkin yang dulunya kita anggap begitu jadi nggak begitu lagi. Itu berarti mungkin ya terjadi seperti itu ya sih kalau Vin. Mungkin juga, tetapi sebenarnya ketika individu itu berhasil memproses krisis identitasnya, artinya dia sadar betul, oh saya mengalami krisis nih, lalu dia akhirnya mengeksplorasi dan ada komitmen untuk Hmm, kemudian hmm. melakukan sesuatu tindakan yang nyata untuk eh, apa namanya memproses si krisisnya itu, dia akhirnya jadi lebih firm. Mestinya kalau sudah begitu, Oke. itu akan lebih menetap dan jangka panjang sebenarnya Oke. gitu. Karena kan sudah kalau tentang diri itu kita bicara fondasi ya. Jadi lebih lebih apa ya, lebih ajak seperti itu. Makanya kenapa ketika usia remaja, kalau kita balik lagi ke teori perkembangan, ketika di usia remaja krisis identitas ini tidak berjalan dengan baik, dia akhirnya jadi bingung. Jadi ada yang namanya identity confusion. Hmm, Dia bingung tentang identitasnya. Dan kemudian hal ini juga bisa akhirnya mengarah kepada mungkin perilaku-perilaku yang nggak adaptif karena dia terus nyari terus karena nggak terus menerus nggak match begitu. Begitu juga ketika apa namanya usia, ketika misalnya kita bicara lagi eksistensialisme gitu ya, tidak hanya bicara remaja deh gitu. Kenapa ya kok bisa terjadi krisis identitas? Ini juga bisa disebabkan oleh ini misalnya struktur identitas lama kita itu nggak lagi memadai gitu. Artinya mungkin nilai-nilai yang kita adopsi, kemudian arah-arah yang biasanya kita tuju, itu kok kayaknya udah nggak lagi kompatibel dengan situasi yang sekarang. Terus kemudian ada tekanan oke. eksternal dan internal. Kalau eksternal mungkin yang Hmm, tadi ada perubahan hidup gitu ya. Kalau internal mungkin jadi ada self kritiknya atau mungkin dan hmm. berbagai tekanan internal yang lain. Nah, kemudian tetapi kemudian ternyata individu itu belum punya komitmen yang kuat yang terintegrasi untuk melakukan sesuatu, nah itu tuh yang akhirnya jadi muncul kecemasan lalu mendorong adanya
proses pencarian makna lagi. Nah, ketika proses pencarian makna itulah sebenarnya yang disebut sebagai krisis identitasnya itu. Kayak nyari lagi, Oke. nyari lagi, nyari lagi begitu. Tetapi kalau ini berhasil diproses kembali lagi, maka dirinya akan lebih stabil. Akan lebih Hmm. stabil, ibarat bola itu lebih bulat gitu ya. Lebih bulat. Tetapi kalau misalnya tidak berhasil prosesnya, tidak maksimal, atau bahkan individu itu tidak mau melakukan apa-apa, nggak ada komitmennya nih untuk melakukan sesuatu. Dia sadar nih, oh iya aku ada krisis, tapi dia nggak mau ngelakuin apa-apa, dia nggak eksplorasi. Kemudian setelah dia nggak eksplorasi, dia juga nggak mau melakukan sesuatu untuk setelah dia eksplorasi saya mau apa gitu. Karena kan yang kalau yang bikin kita lebih bisa punya identitas yang kuat itu kan ketika kita mau eksplorasi, cari tahu, Mhm. tapi kemudian ada aksi nyatanya. Saya mencoba melakukan sesuatu begitu kan ya. Setelah eksplorasi kan mencoba. Ketika itu nggak terjadi, maka ya individu itu akan terus-menerus bingung gitu ya. Dan Hmm. sangat mungkin itu berkembang menjadi distress psikologis atau bahkan gangguan seperti kecemasan atau mungkin depresi. Dan yang lebih parah lagi, kalau misalnya itu terus-menerus bisa mengarah kepada gangguan kepribadian misalnya BPD. Karena di sense of self-nya itu tidak kuat. Jadi, Oke, jadi ini sebenarnya jadi proses yang penting banget ya dalam individu. Karena tadi diingetin sama psikolog Vivin bahwa ngomongin tentang identity, ngomongin tentang diri, itu ngomongin soal fondasi. Dan tadi berarti kita bisa highlight tuh ya, ada dua, apa ya, dua poin yang bisa menjadi faktor pendukung, tapi sekaligus juga kalau tidak dilakukan jadi faktor penghambat. Kalau mau eksplorasi dan mau do action, itu jadi faktor pendukung proses krisis identitas kita jadi lebih bermakna, jadi dapet satu 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 makna baru yang lebih solid gitu ya. Tapi kalau dua itu juga tidak dilakukan, mau explore nggak aksi atau udah eksplorasi lalu berhenti aja, itu juga kemudian malah bikin tadi kayak terus-terusan ada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, malah bisa menimbulkan gangguan atau misalnya masalah-masalah kesehatan mental lainnya gitu ya. Dan sebenarnya juga memungkinkan banget ya sih kalau Vivin, bahwa sebenarnya kan kalau kita ngomongin krisis identitas kan sesuatu yang juga tadi ya sangat fundamental, sangat eksistensial juga. Jadi memang prosesnya mungkin akan sangat deep, akan terasa berat juga dalam prosesnya, sehingga kalau mungkin ketika kita memproses itu apa ya, ada rasanya kesulitan, ada rasanya kebuntuan, berarti kita bisa banget juga ya untuk berkonsultasi sama profesional untuk membantu menguraikan mungkin ya. betul, betul banget. Karena kadang mungkin balik lagi kan ya, ketika kita mau eksplorasi diri, sometimes kita Mm, butuh kaca. betul. Kacanya itu bisa datang dari orang sekitar, tapi ketika lingkungan sekitar ternyata bukan support system yang cukup kuat, ya you have to find another support system, right? Gitu. Nah, salah satunya bisa keluarga profesional. Jadi nanti mungkin bisa dibantu untuk refleksi lebih lanjut. Misalnya sesederhana, ayo kita gali lagi, kita sadarin lagi strength, weakness, opportunity threat-nya gitu, SWOT-nya gitu ya, dikenali lagi misalnya. Mulai dari situ dulu. Lalu mulai mengenali lagi nanti nilai-nilai apa sih atau hal-hal yang kamu anggap penting tuh apa sih. Nah, di situ kan eksplorasi value tuh gitu. Dengan value yang kuat, value yang dia firm, itu bisa jadi kompas dia untuk punya tujuan yang lain kan gitu. Sehingga Mm, tujuannya dia itu bisa searah dengan si value yang dia punya karena kompasnya ada gitu. Tapi ketika mm, orang mengalami krisis identitas kan bahkan kadang kompasnya aja dia nggak pegang gitu. Nah, betul. saya pertama-tama penting banget juga dulu untuk kenali kompas saya apa, kemana, Mm. arah saya yang mana, barat saya yang mana, saya mau mengarah kemana. Nah, itu menjadi proses yang mungkin di awal menjadi penting ya untuk mengolah si krisis identitas itu. Begitu. Oke. Nah, nah berarti ketika ini tuh satu proses yang sebenarnya kompleks banget, dinamikanya juga tadi kan ada cukup banyak ya beberapa yang yang perlu diperhatikan gitu. Tapi sebetulnya mungkin yang terakhir nih kayak pertanyaan paling penting juga mungkin sahabat Afi juga pada pengen tahu adalah jadi gimana dong sebenarnya cara kita untuk bisa memproses si identity crisis ini supaya kita tadi keluarnya bisa dapet kita yang lebih solid gitu ya, yang lebih firm ketika kita menghadapi si krisis-krisis ini. Mm-mm. Ya, yang pertama tentu saja harus regulasi emosi dan stabilitas emosinya itu harus
Hmm. Harus dilatih dulu, itu yang pertama. Kenapa itu penting buat dilatih? Karena untuk kita mampu berpikir jernih dibutuhkan emosi yang stabil. Kan kalau kita mau ngomongin value, ngomongin arah, kita mikir ya, gimana kalau bisa berpikir jernih kalau kamu masih dikuasai oleh mungkin kecemasanmu sebagai akibat dari krisis yang dialami, atau emosi-emosi lain yang lebih intens tadi itu. Sehingga stabilitas emosi menjadi penting. Setelah latihan itu udah oke, baru mulai eksplorasi. Mulai mungkin bisa refleksi tadi. Eksplorasi itu bisa banyak banget. Refleksi mandiri, mungkin dibantu sama teman atau mungkin orang-orang terdekat, atau mungkin dan apalagi yang direfleksikan bisa juga minat, dipetakan gitu Hmm. ya. Saya punya minat apa, saya punya hobi apa gitu. Lalu juga kemudian mengenali suara diri. Seringkali Hmm. ketika kita mengalami krisis identitas itu, kita jadi cenderung fokusnya ke apa yang orang lain harapkan untuk saya lakukan. Atau nilai kita itu adalah apa yang orang lain anut. Nah, ternyata itu bukan sesuatu yang penting nih buat kita gitu kan ya. Jadi, mulai belajar untuk mengenali suara diri. Fokus sama apa yang saya mau, apa yang saya rasa, bukan apa yang orang lain pengen saya lakukan gitu. Nah, setelah itu, setelah eksplorasi tadi udah, eksplorasi minat, eksplorasi diri, mencoba mengenali suara diri. Nah, ini yang penting juga tadi kata psikolog Putri juga kan ya. Eksplorasi selanjutnya adalah komitmen. Kita mulai untuk melakukan tindakan nyata. Artinya ada eksperimennya nih. Misalnya, oh saya kayak minatnya ke A, B, C, D, E. Oke, lalu kita turunkan. Jadi saya mau ngapain untuk mencoba, bener nggak ini minat saya? Mungkin ikut komunitas baru, mungkin nyoba kerjaan baru, atau apa misalnya inget-inget dulu saya pernah berhasil saya ngapain ya dicoba lagi baru kemudian evaluasi lagi dan tentu saja yang juga penting adalah kita belajar untuk memutuskan pilihan hidup seringkali Hmm. juga orang yang mengalami krisis identitas itu dia kesulitan untuk memilih untuk dirinya sendiri Hmm. banyak ragunya, butuh banget orang lain yang mutusin buat dia, atau dia memang terbiasa diputuskan sesuatu oleh orang lain, maka dia nggak punya Hmm. pilihan untuk dirinya sendiri. Nah, jadinya belajar memutuskan pilihan hidup menjadi penting. Begitu. Kalau ragu, kita ada teknik ya psikolog putri ya, namanya teknik 2 kolom. Nah, itu bisa banget tuh ya dipakai. Kita kenali pilihan apa yang kita punya, lalu kita pertimbangkan pro dan cons-nya. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Itu juga bisa dipakai. Dan yang terakhir, nggak kalah penting adalah apresiasi diri. Hmm. Bersikap lembut ke diri sendiri saat kita mengalami krisis itu menjadi penting. Apalagi bersikap lembut kepada diri ketika kita melakukan trial and error untuk membuktikan apakah benar ini yang menjadi arah saya. Yang akhirnya membentuk self yang lebih kuat itu gitu. Karena kan pasti ketika kita lagi krisis, lagi coba sana coba sini trial and error ya, mungkin nggak langsung klik gitu. Nah, penting banget untuk kita di gentle dengan diri sendiri dan apresiasi diri sendiri itu juga jadi sangat penting. Begitu psikolog Putri. Oke, wah ini catatannya banyak banget nih ya. Semoga bisa diproses secara perlahan juga karena memang ternyata tadi dari yang psikolog Vivian sampaikan terkait sama cara kita memproses itu kan sebenarnya quote unquote kita tuh banyak bertumpu sama diri sendiri juga ya karena kan kita dalam proses mau mengenali diri, mau mencari tahu sebenarnya apa sih yang paling fit in sama diri kita dan lain sebagainya. Jadi makanya tadi psikolog Vivian memulai dengan regulasi emosi dan stabilitas emosi yang oke dulu tuh untuk kita bisa terus memproses ini dengan baik gitu dan tadi apa namanya cukup menarik banget ketika psikolog Vivin memberitahukan bahwa seringkali krisis identitas juga terjadi kalau pada orang-orang yang sulit sekali membuat keputusan. Karena kan tadi ya kita bahas bahwa krisis identitas tuh seringkali dimulai dengan berbagai pertanyaan. Harus apa? Aku tuh gimana? Mau kemana? Itu kan semuanya soal kita memilih dan mengambil keputusan. Jadi kayaknya juga memang perlu lebih banyak dilatih untuk bisa mendengarkan diri sendiri tadi. Seringkali mungkin kita terbiasa untuk terlalu dengerin orang lain atau ya tadi ya orang lain milihin buat kita jadi kayaknya pengen tahu suara orang dulu deh gitu dibandingkan suara diri kita sendiri. Padahal mungkin sebenarnya, nah kita juga mungkin sering bilang ya psikolog Vivin sama klien-klien bahwa percayalah bahwa sebenarnya jawaban-jawaban itu tuh sudah ada di dalam diri
kalian masing-masing gitu. Jadi banyak-banyaklah berbincang dengan diri sendiri dan coba dengerin deh sebenarnya apa sih yang ada dalam hatimu, apa yang benar-benar yang mau diinginkan gitu ya, apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan harapannya itu bisa jadi kompas tadi ya untuk perjalanan memproses krisis identitas. Oke, wah luar biasa banget. Nah, mungkin terakhirnya sih kalau Vivin ada nggak sih closing statement untuk eh, sahabat-sahabat Afi di luar sana yang mungkin lagi menghadapi krisis identitas ini, apa nih? Mungkin kalimat pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Afi. Hmm, mungkin kalau dari saya, siapapun yang lagi merasa kebingungan tentang siapa dirinya, lagi nggak merasa utuh nih tentang dirinya sendiri, mungkin saya mau ambil dari proses yang terakhir tadi, tetap lembutlah dengan diri sendiri, tetap Hmm. lakukan trial and error, itu penting, tetap lakukan eksplorasi dan komitmen. Semoga itu juga bisa membantu agar diri kembali utuh dan akhirnya semakin ajak dan juga akhirnya tidak gampang digoyang-goyang lagi gitu. Wah, oke. Baiklah. Terima kasih banyak Psikolog Vivin untuk pembahasannya terkait dengan identity crisis gitu ya. Dan kepada sahabat Avi, terima kasih sudah mengikuti Kepo Unfilter bersama saya, Psikolog Putri dan juga Psikolog Vivin. Mari kita bahas berbagai topik lainnya yang juga penting, yang juga nyata dan bermakna. Teruslah peduli dan teruslah berbagi bersama kami. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Bye.